Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan bila rayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat Senyum Mandiri dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali dapat bertatap muka. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulhijjah, apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Allah bersumpah dengan makhluknya. Karena apa? Tidak ada zat yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bersumpah kepada makhluknya, tidak lain adalah makhluk-makhluk yang memiliki keistimewaan. Para ulama menyebutkan bahwa walayalin ashr, demi malam yang 10 adalah di antaranya. Pertama, ada yang berpendapat bahwa 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 awal bulan Muharram. Kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan di sana ada hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah tersebut. Maka sahabat Senyum Mandiri dimanapun Anda berada, di antara amal-amal soleh yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama adalah berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya ada yang berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Ada juga yang berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah, sunnah yang dilaksanakan sebagaimana kita biasa, yaitu Senin dan Kamis. Kemudian di antara amal soleh yang disukai adalah memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Apalagi pada tanggal 9 Dzulhijjah, di sana ada hari terbaik di antara hari-hari dunia, yaitu Yaum Arafah, hari Arafah. Dan di tanggal 10-nya kita melaksanakan hari raya yang dinamakan dengan hari raya Idul Adha, ya. Idul Adha artinya hari raya berkurban. Udhiyah diambil dari kalimat udhiyah, artinya pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan sekitar waktu duha, atau disebut juga Idul Kurban karena kita melaksanakan kurban. Kurban di sini untuk apa? Kurban bermakna taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hewan-hewan yang kita korbankan, yang kita sembelih, tidak lain adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Sayyiduna Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Beliau mengatakan kepada sang anak, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Kata sang anak, kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapatkanku sebagai anak yang soleh. Artinya di sini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang anak adalah ujian bagi Nabi Ibrahim yang bertubi-tubi. Di saat sebelumnya beliau tidak mendapatkan anak, kemudian akhirnya mendapatkan sang anak, maka dinamakanlah Ismail. Isma artinya didengar, Il artinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang didengar oleh Allah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Tetapi ketika sang anak lahir, ada perintah untuk menghijrahkan
anak dan istrinya tercinta. Maka kemudian ketika dihijrahkan dalam keadaan berat di wadin ghairi rizal, di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, tandus sama sekali tidak ada kehidupan, tetapi dengan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah, maka akhirnya Allah lah yang menjaga anak dan istri Nabi Ibrahim ini. Kemudian ketika sang anak dewasa, ya, balagha alaihi sa', ketika sudah mampu untuk diajak bekerja, apa yang terjadi? Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang anak. Dikatakanlah, wahai anakku, aku diperintahkan di dalam mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seketika itu, tanpa berpikir panjang, sang anak langsung mengatakan, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang soleh. Artinya apa? Kesabaran Nabi Ibrahim, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh apa yang dimiliki di dunia ini semuanya adalah milik Allah, bahkan tangan kita, kaki kita, telinga kita, kepala kita dan lain sebagainya kelak akan diambil oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Pikiran dan hati kita semuanya ditanyakan oleh Allah digunakan untuk apa? Maka tidak ada sesuatu yang dimiliki. Maka ketika itu Nabi Ibrahim memiliki keyakinan Nabi Ismail ini adalah anaknya, tetapi dia pun milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan mengambilnya. Maka ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih sang anak, dilaksanakan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, di sini membuktikan bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Maka dengan itu, ketika seseorang sudah meyakini bahwa seluruhnya adalah milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka tidak perlu ada kesombongan. Ketika Allah meminta, saat itu kita mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bahwa kesabaran Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah membuktikan bahwa Nabi Ibrahim menjadi nabi terbaik setelah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sholat kita ketika at-tahiyat, ya, tahiyat akhir, kita menyebutkan, kita menggandengkan antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allah gandengkan Rasulullah SAW yang mulia dengan Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena kesabaran yang tinggi. Maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang sabar dan orang-orang yang ikhlas mendekatkan diri kepada Allah dan mengorbankan seluruh apa yang dimiliki semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan di bulan Dzulhijjah ini dan kita menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.